Bisa lakukan dengan men-share file yang sedang saya kerjakan ini dengan mengklik tombol share di kanan atas ini. Jadi kita bisa bagi file ini dengan beberapa cara sebenarnya dengan teman-teman yang lain yang mungkin menjadi kolaborator kita pada membuat sebuah file ini. Saya contohkan misalnya di sini saya bisa tambahkan beberapa orang rekan-rekan guru yang mungkin menjadi satu tim dengan saya ketika mengerjakan ini. Saya tinggal ketikkan ini saja. Alamat emailnya, saya lebih suka sebenarnya mengetik alamat emailnya ini dibanding dengan opsi lain karena ini lebih khusus untuk orang itu. Jadi nggak bisa dibuka oleh orang lain kalau seandainya file ini bersifat confidential. Misalnya saya coba pilih diri saya sendiri misalnya dulu ya Pak Ardi ya, atau menggunakan email pribadi saya bisa atur ini sebagai editor atau hanya sekedar viewer atau sebagai komentar. Jadi kita dikasih pilihan ini, kita berbaginya juga tergantung kebutuhan ya Pak Ardi ya. Kita bisa dikasih sebagai editor. Editor ini maksudnya orang yang kita ajak ini bisa menambahkan, menghapus, juga bisa berkomentar dan segala macam. Jadi mereka punya akses yang kurang lebih banyak dibanding dengan kalau kita setting sebagai viewer saja. Kalau sebagai viewer, ini Pak Ardi kita cuma bisa lihatkan saja kepada mereka, mereka cuma bisa melihat saja. Kalau sebagai komentar, ini mereka cuma bisa komen, tapi tidak bisa lebih dari itu. Jadi kita dikasih beberapa fitur yang disediakan oleh Google Docs untuk berkolaborasi. Nah, kalau Bapak Ibu bekerja bersama-sama, Bapak Ibu tinggal pilih saja editor ini. Ini yang biasa saya lakukan dengan teman-teman ketika mengerjakan sebuah file atau dokumen melalui Google Docs ini. Nah, gitu, Pak. Jadi bisa dibagikan, tapi bentuk aksesnya itu bisa beda-beda ya, Pak? Betul sekali, Pak Ardi. Jadi bisa kita bagi, seperti yang Pak Ardi bilang tadi, tergantung kita kebutuhannya seperti apa. Ya, tapi kita juga bisa share kalau seandainya misalnya Pak Ardi dalam sebuah kelas lagi mengajar, kemudian kita minta anak-anak kita, taruhlah jumlah anak itu 36 orang atau 30 orang, katakan seperti itu, kemudian kita bisa share linknya sehingga ke semua siswa kita itu bisa langsung mengakses tanpa harus kita ketikkan satu-satu alamat emailnya juga bisa dengan mengklik get link ini. Kemudian kita bisa atur apakah ini khusus di di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan saya, maksudnya di akun belajar.id, atau kalau misalnya kita mau semua orang yang kita kasih link ini punya akses, kita bisa pilih anyone with link atau siapapun dengan link. Kemudian kita juga bisa pilih ini sebagai viewer, komentar, atau editor. Jadi juga sama seperti tadi ya Pak Ardi, bisa kita pilih. Saya kemarin ini pernah beberapa kali pelatihan mengajarkan belajar pemanfaatan akun belajar.id ini. Saya gunakan anyone with the link ini karena peserta kita kan sering ngajarin anak-anak kita untuk berkolaborasi. Ini juga bisa kita manfaatkan untuk melatih diri sendiri untuk berkolaborasi, Pak. Setelahnya kita klik done saja. Jadi lebih kurang seperti itu. Iya. Mau jawab pertanyaan dulu, Pak Beri? Siap, Pak. Nah. Punya Google Drive yang versi itu ya Pak Ardi ya, yang versi offline juga. Jadi tetap bisa Bapak untuk mengeditnya asalkan Bapak Ibu bisa mengaktifkan Google Drive-nya secara offline dulu. Jadi internet nanti perubahan-perubahan yang Bapak Ibu lakukan itu nanti akan diupdate secara otomatis ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan koneksi. Jadi seperti itu Pak Ardi. Jadi nggak masalah, jangan ragu Bapak Ibu karena nanti
ketika Bapak Ibu sudah terkoneksi dengan internet itu akan disinkronkan.